Ya, shalom semuanya. Senang kembali dalam program Sunday School for Adult ya, sekolah minggu dewasa, di mana dalam sekolah minggu ini kita mendalami ya tentang topik yang dibahas di dalam ibadah minggu tadi pagi. Dan tadi pagi saya melanjutkan tema khotbahnya manusia akhir zaman dengan subtema manusia akhir zaman itu manusia yang beribadahnya hanya secara lahiriah. Dan tentu Bapak Ibu yang sudah mengikuti khotbah saya, paling tidak sedikit banyak bisa menangkap ya. Dan kalau boleh jujur, bisa saja ya, kalau jujur ya, apa yang saya paparkan itu ya pernah kita lakukan atau mungkin hari ini masih kita lakukan. Dan ketika Bapak Ibu semua kita merasa tertempelak oleh materi itu, ya berarti kalau bagi saya Roh Kudus masih mengasihimu, mengingatkanmu supaya kita bisa berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Manusia akhir zaman, manusia yang saya katakan tadi beribadahnya secara lahiriah. Ya. Jadi ya beribadah sih beribadah, tapi bukan dalam perspektif beribadah yang benar. Seperti saya bilang, kita ini yang orang Kristen Indonesia, itu cukup bermasalah dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya, dan juga bermasalah dengan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata-kata yang dalam bahasa asli Alkitab itu berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Saya tidak merendahkan, tidak menganggap remeh atau menyepelekan kerja keras dari hamba-hamba Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya juga tidak sedang dalam berperang tanda kutip. Enggak. Saya menghargai. Saya masih memakai Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai Alkitab nomor 1 saya. Alkitab bahasa ibu saya. Cuma memang ya Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya atau Bapak Ibu yang sudah coba mendalami Alkitab model gaya saya, kita akan menemukan ada kekurang tepatan dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa saja itu karena pribadi dari penerjemahnya yang terbatas, atau bisa saja itu karena faktor kosakata dalam bahasa Indonesia yang terbatas. Ya, sudah saya jelaskan coba tadi di dalam khotbah saya coba kutip dengan cepat saja di slide ini. Kata ibadah dalam bahasa asli Alkitab, taruhlah bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, itu mungkin lebih dari 2 ya. Cuma karena waktu pendalaman saya cuma menemukan 2 kata dalam bahasa Yunani yang ketika diterjemahkan ke dalam kata Indonesia atau bahasa Indonesia menjadi 1 kata, yakni ibadah. 2 kata Yunani menjadi 1 kata dalam bahasa Indonesia. Ini pun seperti khotbah saya tadi bilang, mestinya dipertanyakan, kok bahasa aslinya 2 kata, yang tentu berarti berbeda, tapi kenapa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 1 kata? Ini berarti ada penurunan standar gitu ya, atau kekurang tepatan dalam penerjemahan karena mungkin saja terbatasnya atau minimnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan harus diakui memang kalau kita mendalami bahasa, kosakata dalam bahasa Indonesia itu begitu terbatas dibandingkan misalnya dengan kosakata dari bahasa-bahasa yang lebih besar, lebih populer, lebih dipakai di dalam pergaulan internasional. Contohlah bahasa Inggris gitu ya. Ada banyak kata Inggris yang ketika diterjemahkan ke dalam kata Indonesia, beberapa kata Inggris itu diterjemahkan dalam 1 kata Indonesia. Nah, dalam bahasa Yunani ada kata Eusebia. Eusebia itu adalah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah oleh Lembaga Alkitab Indonesia.
lembaga yang menerjemahkan Alkitab ke dalam Alkitab berbahasa Indonesia. UCBIA ini sebenarnya berarti dalam bahasa Inggrisnya itu piety atau guidelines. Itu ada dalam kamus Strong, jadi kamus baku teologi ya, saudara ya. Dalam kamus Strong itu Eusebia, kata dalam Yunani ini diterjemahkan menjadi piety atau guidelines. Piety itu artinya kekudusan, sedangkan guidelines itu secara harafiah artinya kesalehan. Kekudusan, kesalehan, kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah? Ini ya memang tadi ya, apakah kekurang tepatan dari penerjemah LAI atau memang karena keterbatasan dalam pemahaman bahasa Indonesia. Tapi kan kata kesalehan itu ada, kata kekudusan itu ada, dan mestinya lebih tepat diterjemahkan menjadi kesalehan dan kekudusan, yakni kata Eusebia ini dibandingkan menjadi kata ibadah dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian dalam bahasa Yunani lainnya ada kata kedua yakni latreo. Latreo ini juga oleh LAI diterjemahkan menjadi ibadah. Padahal latreo berdasarkan kamus Strong, kamus teologi ya, terjemahan yang menerjemahkan kata asli menjadi kata Inggris, itu latreo itu artinya worship atau serve, menyembah atau melayani. Kan ada kata menyembah dalam bahasa Indonesia. Kan ada kata melayani dalam bahasa Indonesia. Itu mestinya lebih tepat daripada kata ibadah ketika menerjemahkan kata Yunani latreo tadi. Tapi kenapa kok LAI menerjemahkannya menjadi ibadah? Ini pertanyaan. Ya, saya nggak punya kapasitas, nggak ada kesempatan untuk menanyakan kenapa senior-senior saya di LAI menerjemahkannya menjadi ibadah, kata latreo itu, padahal lebih tepat menjadi kata worship atau serve. Kemudian ada kata dalam bahasa Ibrani, kata avad. Kata avad ini itu juga diterjemahkan atau di dalam kamus Strong juga berarti serve atau melayani. Tapi ketika kita menemukan kata avad di dalam Perjanjian Lama, hampir semua kata avad di Perjanjian Lama terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu diterjemahkan menjadi kata ibadah. Jadi Bapak Ibu sekarang ini mengerti, paling tidak Bapak Ibu memahami kalau saya berkata sebenarnya kata ibadah di Alkitab kita itu kurang tepat. Lebih saya berani katakan kurang tepat ketika saya memahami bahwa kata ibadah dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti menjalankan ibadah. Beribadah itu menjalankan ibadah atau menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita orang percaya harus mengasihi sesama manusia. Maka kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, kita sudah ngasih pengemis, kita sudah support panti asuhan, kita sudah mencintai orang yang mengalami penzoliman gitu ya, kita sudah merasa beribadah gitu. Ya, kalau perintah Tuhan mengatakan carilah Tuhan selagi ia masih diketemui, sehingga kalau kita akhirnya hari Minggu ke gereja, ketika kita di waktu senggang kita, waktu sisa kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, apakah itu berarti kita sudah latreo, kita sudah avad, kita sudah eusebia tadi? Apakah dengan kita datang beribadah dalam tanda kutip ke gereja, apakah dengan kita melakukan ritual-ritual agama seperti berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, itu artinya kita sudah hidup dalam kesalehan, kita sudah hidup dalam kekudusan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memuji Tuhan? Saya yakin kalau kau menjawabnya lewat hati nurani yang jujur, kita akan berani berkata, belum tentu. Ya, belum tentu orang yang sudah ke gereja rajin, belum tentu orang yang sudah melayani setiap hari Minggu di gereja rajin, itu orang yang hidupnya kudus, hidupnya saleh, yang senantiasa memuji Tuhan, yang senantiasa melayani Tuhan. Mereka mungkin tampilannya melayani dan memuji Tuhan di gereja, tapi apakah dalam keseharian di luar gereja, mereka terus memuji Tuhan, mereka terus menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nah ini kan sesuatu yang kalau Bapak Ibu pertanyakan pada dirimu sendiri, kok kalau jujur pasti akan menemukan jawabannya. Bahkan saya ya bisa berkata, ya saya belum sepenuhnya juga.
melayani Tuhan. Karena ada banyak waktu dalam 1 kali 24 jam dalam hidup saya menjalani setiap hari. Ada waktu khusus di mana saya yang tidak melayani Tuhan. Tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika saya makan, apakah saya berpikir saya sedang melayani Tuhan? Ketika saya sedang mandi, apakah saya sedang berpikir saya itu sedang melayani Tuhan? Ketika saya misalnya lagi kasih makan peliharaan saya, anjing saya, burung-burung peliharaan saya, apakah saya dalam konteks sedang melayani Tuhan? Kan jujur sebenarnya tidak. Padahal dengan hari-hari itu, di 1 kali 24 jam, dengan mandi, dengan makan, kasih perhatian pada peliharaan saya, terus saya tidur, itu cukup menghabiskan waktu. Ya. Apakah dengan hal fakta seperti ini, saya berkata bahwa saya sudah 1 kali 24 jam melayani Tuhan? Ya, saya belumlah dalam kesempurnaan itu. Itu kalau saya jujur terhadap apa yang saya kerjakan dalam hidup saya sehari-hari. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu jujur juga seperti saya jujur, kita akan mengakui bahwa ternyata beribadah dalam makna yang sebenarnya, Eusedia, latreo, avad itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Sesuatu yang sulit, butuh effort khusus, butuh energi khusus, butuh waktu khusus, butuh perjuangan khusus, supaya kita benar-benar dalam keseharian kita, ketika menghabiskan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita benar-benar sudah melayani Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi paling tidak kita on progress. Saya tidak berkata saya sudah sempurna, tapi saya berani yakin bahwa saya jauh lebih sempurna dari hari kemarin dibandingkan hari ini jauh lebih sempurna dibandingkan dengan yang saya lakukan di hari kemarin. Paling tidak meski hanya 0,0001%, ada progresnya gitu, saudara. Jangan kita mundur. Hari ini sudah melakukan yang terbaik, besok ternyata kita blunder dan akhirnya kita turun ke bawah. Apa yang sudah kita dapatkan di atas hilang dan kita harus turun kelas. Dan seharusnya, seyogyanya kita tidak melakukan hal itu. Dan banyak hari-hari ini orang yang seperti itu, saudara. Ya, yang sudah melayani, pernah melayani, sudah hebat dalam melayani, tiba-tiba hari-hari ini gone with the wind, hilang begitu saja. Sudah rajin ke gereja, sudah beribadah dengan benar, tapi karena satu kasus, dua kasus dalam hubungan dia dengan sesama, hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, akhirnya tidak lagi melakukan hal-hal yang baik tadi. Nah, saudara, jadi beribadah secara lahiriah itu jangan-jangan hari-hari ini kita kerjakan. Jadi kita belum beribadah dengan benar, kita hanya beribadah secara lahiriah. Badan kita melayani, tapi hati kita tidak melayani. Badan kita ada di gereja, tapi jiwa kita, soul kita, ya tidak ada dalam gereja ketika kita beribadah. Ya kita cuma melewati 1 jam ibadah, 2 jam ibadah, tapi kita tidak ada dalam ibadah tersebut. Itu makanya nggak heran orang nggak keluar gereja, ditanya, apa tadi khotbahnya? Ya gitu deh. Ya pokoknya ngomongin soal itulah, pokoknya manusia akhir zaman, karena kebetulan inget aja tema khotbahnya. Lah apa yang dibahas? Ya gitulah manusia akhir zaman tuh ya kayak gitu deh gitu ya. Terus mulai ngarang-ngarang lah, manusia akhir zaman tuh hidupnya susah, menderita, padahal bukan itu yang dibahas dalam khotbah hari Minggu tadi pagi gitu ya, saudara ya. Dan itu kan kita, ya. Ya. Dan sebaiknya kita berubah, tidak seperti itu. Nah, supaya kita bisa beribadah dengan benar dalam khotbah tadi, dalam materi yang saya paparkan tadi, saya coba membagikan apa yang sederhana yang saya pahami supaya kita bisa mulai beribadah dengan benar. Yang pertama, ya jangan besar kepala jika dipuji-puji orang. Ketika orang tua kita memuji, oh anakku sekarang sudah melayani loh, anakku sekarang sudah bisa doa loh. Terus kita dipuji teman kita, wah iya mah dia mah sekarang hari Minggu nggak bisa diganggu karena pasti ke gereja, dia sudah jadi hamba Tuhan. Wah dia udah khotbah loh, keren juga loh, gue pernah dengar khotbah loh, keren banget loh. Nah ketika kita sudah tergoda, terhipnotis oleh puja-puji orang, maka
beribadah kita akan menjadi kewajiban, ya. Karena beribadah yang kita lakukan itu ya lambat laun karena suka dipuji, kita lakukan supaya kita dihargai orang lain. Ada banyak orang tetap berkhotbah karena ketika dia tidak berkhotbah, dia tidak dipuji orang. Tapi ketika dia berkhotbah, dia dipuji orang. Maka banyak orang mulai ya tadi ya mencari-cari ya, bikin aksi politik gitu ya. Apa bahasanya itu ya ketika tahun pemilu ya, pencitraan ya. Pergi ke sana ngapain? Pelayanan. Pergi ke sini ngapain? Pelayanan. Ditelepon untuk diajak ketemu, aduh nggak bisa, gue pelayanan. Padahal sebenarnya pelayanan yang dia sampaikan itu ya bukan pelayanan yang ada di benak orang-orang kebanyakan. Ya, ini apa namanya dalam beberapa hari ke depan apa namanya sinode kita kan bikin pertemuan di Salatiga. Terus saya tadi dihubungi oleh teman-teman saya dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Pasnya datang nggak gitu kan ya? Ya saya kayaknya nggak bisa nih, nggak datang tahun ini ya. Pertama karena saya bilang aja jujur ya, karena ya bagi saya masih COVID masih tinggi lah gitu ya. Jadi untuk ketemu-temu satu ruangan dengan ribuan orang yang dari asal yang saya tidak tahu, ya deket-deketan begitu, kayaknya kurang bijaksana kalau menurut saya. Ya. Terus saya bilang juga, ya kebetulan saya juga punya orang tua lagi butuh perhatian saya, jadi saya mesti fokus dulu sama dia. Terus saya juga bilang yang ketiga, saya punya tanggung jawab setiap hari harus siapkan rekaman gitu ya. Karena faktor menjaga orang tua tadi sehingga rekamannya ya tidak maksimal. Ya setiap hari saya harus rekaman. Jadi kalau 3 hari saya harus keluar kota itu kayaknya bermasalah nanti dengan program itu. Padahal saya sudah komitmen mau melayani Tuhan di situ. Terus mereka ada yang bilang, lah kan kita ke Salatiga juga dalam konteks melayani Tuhan. Nah ini saya bertanya-tanya melayani Tuhan maksudnya apa gitu ya. Padahal kalau saya mau jujur, saya ke Salatiga di acara itu ya cuma duduk aja ya. Cuma kumpul-kumpul aja ya. Ya dengerin firman Tuhan bagus sih, ya ada sesuatu yang kita bawa pulang gitu ya. Tapi ya kebanyakan ya kumpul-kumpulnya, ngobrol-ngobrolnya ya. Ya dan kalau dalam konteks saya masih belum pas lah untuk hari-hari ini ke sana ya karena tadi alasan-alasan tadi. Tapi ada teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada bahkan adik saya yang melayani di Kediri bilang, ini melayani loh, Pak Ase, Kak gitu ya. Ayo dong sama-sama kita kumpul-kumpul sekaligus melayani bersama. Tapi saya merasa ya melayani Tuhan apa maksudnya nih? Ya, justru saya di rumah saya melayani Tuhan lewat melayani ibu saya melayani Tuhan dengan buat program. Kalau saya ke sana saya cuma dengar doang. Padahal kalau dengar khotbah pun saya bisa dapatkan dari mana saja. Bahkan saya yakin nanti video apa namanya khotbah-khotbah pendeta yang ada di acara sinode itu pun bisa saya dengar di dalam YouTube sinode gitu ya. Jadi bisalah dengan cara lain, saya tidak hadir, tapi saya tetap bisa melayani Tuhan dalam perspektif melayani yang saya pahami. Nah, itu yang saya mau katakan. Banyak orang itu ya pencitraan gitu. Ya, karena tadi ya mereka suka kalau dibilang, wah keren ya, sudah melayani sampai ke Ambon ya, sudah melayani sampai ke Papua ya, sudah melayani ke Sumatera ya, keren banget loh, jam terbangnya luar biasa. Itu senang dia. Ya, ukuran dia berhasilnya itu gitu loh. Padahal kalau boleh jujur ya, yang dia kerjakan di tempat-tempat itu ya tidak maksimal. Ya kalau saya ke Ambon, saya juga nggak sombong, saudara. Ada aja orang mengundang saya ke Papua, ke Ambon. Saya bahkan diundang ke Papua di apa namanya dibayarkan gitu akomodasinya, tapi suruh khotbah cuma di hari Minggu doang. Bayangin kalau saya ke Papua itu butuh waktu paling enggak ya 3-5 jam perjalanan kalau nonstop, saudara. Berarti seharian gitu. Terus cuma datang hari Minggu doang di satu gereja, ya bagi saya terlalu apa namanya menyia-nyiakan waktu. Ya, apalagi cuma 1 sesi, 2 sesi karena gereja hari ini belum banyak sesinya. Lah saya ngapain 1 harian di jalan, 2 hari pulang pergi, 3 hari di sana, hanya 1 kali khotbah gitu di satu gereja.
ya kurang maksimal. Jadi saya bilang maafkan kalau cuma di satu tempat doang, di satu sesi aja, ya sayanglah berkatnya gitu ya. Kalau nanti sudah ada waktunya, kalau saya bisa dijadwalkan kembali, berkenan menjadwalkan saya kembali, terus saya bisa mengisi hari Minggu di beberapa tempat, saya nggak mikirin uangnya, bukan pikiran saya persembahan kasihnya, tapi efektivitas saya di Papua, di kota Jayapura misalnya, saya hari Minggu pelayanan di 3 tempat, terus Sabtunya bisa melayani, ya mungkin saya pertimbangkan. Tapi kalau hanya satu gereja, hanya satu sesi, meskipun akomodasi dibayarkan, ya hotel juga dibayarkan, bagi saya effortnya terlalu besar, tidak sesuai ya. Saya lebih baik di sini, dengan 3 hari saya di sini, saya bisa bikin program yang bisa stokin 2 minggu, dan itu pasti jadi berkat jauh lebih efektif. Jadi ya sama-sama kita belajar untuk tidak terlalu besar kepala ketika dipuja-puji. Bahasa saya di khotbah tadi, kalau dipuji orang, masukin telinga kanan, jangan ditolak pujian orang, karena orang yang memuji kita tuh kadang-kadang ada yang tulus juga loh. Meskipun ada banyak yang basa-basi juga gitu ya. Dan kalau ada yang tulus itu, kalau kita tolak pujian mereka, ya kita nanti dianggap sombong dan lain sebagainya. Jadi kita terima saja, kita senyum saja, masukkan telinga kanan, keluarkan dari telinga kiri, supaya tidak terendap di pikiran kita, di hati kita. Sebab kalau puja-puji orang itu yang kita pikirkan, puja-puji orang itu yang kita rasakan, maka kita akan besar kepala, dan kita merasa akhirnya nanti, dengarkan saya punya pengalaman jatuh di sini, kita sudah merasa hebat, dan akhirnya ke depan kita tidak efektif lagi. Langkah kedua, supaya ibadah kita bisa kita lakukan dengan benar, bukan cuma lahiriah saja, maka jangan lakukan ibadah kita, entah itu melayani dalam bentuk apapun, entah kita berjemaat dalam bentuk apapun, itu karena kewajiban. Jangan datang ibadah hari Minggu, melayani hari Minggu karena kewajiban. Jangan baca Alkitab itu karena kewajiban. Jangan memuji menyembah Tuhan karena kebiasaan. Beribadahlah dalam bentuk macam-macam tadi dengan dasar cinta. Kalau datang ke gereja, karena kita cinta sama Tuhan, karena kepengen ketemu Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, karena kita cinta Alkitab, karena kita rindu dengarkan perkataan Tuhan. Ketika kita doa, kita cinta banget, kangen sama Tuhan, ingin bangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Dia, karena kita benar-benar cinta, ingin mengungkapkan ekspresi cinta kita kepada Dia lewat pujian dan penyembahan kita. Maka dasari semuanya dengan cinta, bukan karena kewajiban. Kalau karena kewajiban, selama saudara dijadwal dan saudara nyaman di tempat tertentu, maka kau bisa melayani Tuhan di sana, beribadah di sana. Tapi ketika kita tidak dijadwal dan kita sudah tidak sejahtera di situ, maka kita akan dengan mudah untuk angkat kaki dari situ. Iya, kalau angkat kaki terus kita akhirnya bisa naik kelas, melayani lebih efektif lagi. Tapi kalau kita semakin turun, kita akhirnya nggak pernah melayani lagi, nggak bisa masuk dalam komunitas pelayanan yang baru. Apakah itu adalah wujud tanggung jawab yang baik dari seorang percaya kepada Tuhan? Jadi mulailah layani Tuhan, beribadahlah dengan cinta. Cinta kepada siapa? Bukan cinta kepada pendetamu, kepada gembalamu, kepada gerejamu, tapi di atas segalanya cinta kepada Tuhan. Dan langkah ketiga yang sudah saya bahas tadi dalam ibadah minggu, saya ulangi saja sebagai review, supaya kita bisa beribadah dengan benar dan tidak lakukan ibadah karena semata-mata lahiriah saja. Maka jangan lakukan ibadah semata karena mengisi kekosongan batin. Saya lagi galau, saya ke gereja aja lah. Saya lagi gimana ya, batin saya kosong. Nanti kata orang tua kalau kosong nanti setan yang masuk, saya ke gereja aja lah. Saya lagi ada masalah banyak nih, ya butuh firman Tuhan, butuh didoakan pendeta, saya ke gereja. Saya lagi stres nih, rumah tangga saya berantakan, anak-anak saya kurang ajar, saya ke gereja. Jangan ke gereja semata-mata motivasinya karena mengisi kekosongan. Bukan berarti kalau ada masalah kita tidak boleh ke gereja. Jauh lebih baik kalau ada masalah ke gereja daripada ke tempat lain. Tapi kalau itu menjadi motivasi kita ke gereja, ketika tidak ada masalah, maka kita tidak ke gereja. Nggak heran makanya. Kalau orang sudah lagi tidak terikat utang, orang sudah tidak lagi mikirkan kesusahan apapun karena hidupnya sudah nyaman, orang itu bisa hari Sabtu pergi kemana, Minggu tidak ke gereja, pulang Minggu sore, Senin kerja lagi. Lupa bahwa ibadah di hari Minggu itu sudah dia kerjakan selama bertahun-tahun. Tapi ketika sudah diberkati, tanda kutip, dia merasa, ngapainlah, cari Tuhan bisa kapan saja. Nah, kalau motivasi kita melayani Tuhan, beribadah itu karena mengisi kekosongan batin, motivasinya itu, maka ketika batin kita sudah terisi,
kita tidak akan lagi termotivasi untuk beribadah. Jadi, kalau beribadah, motivasinya harus mencari kebenaran sejati. Artinya apa? Kita harus merasa diri bahwa kita ini belum tahu semuanya, belum paham semuanya. Kita ini harus memposisikan diri sebagai seorang murid yang belum pantas menjadi seorang guru. Harus belajar lebih banyak lagi. Harus mendapatkan kebenaran lebih dalam lagi. Maka itulah yang harus terjadi. Itulah motivasi kita. Sehingga siapapun nanti yang khotbah, apapun yang dikhotbahkan, apapun yang diseringkan oleh dia sebagai hamba Tuhan di mimbar, maka kita dapatkan sesuatu yang baru. Dan orang yang mencari kebenaran sejati, itu akan sadar bahwa dia harus lebih fokus pada Alkitabnya daripada mendengarkan khotbah semata. Ya. Saya kalau ngomong ini ya, sebenarnya saya udah pikirin kalau gue ngomong gini nanti orang nggak mau denger khotbah gue lagi gitu. Tapi ya harus saya ungkapkan. Karena Alkitab tadi ada ayatnya, bahkan banyak orang itu akhirnya mencari ajaran dan perintah manusia dalam ibadahnya. Kau beribadah tapi kau mendengarkan ajaran dan perintah manusia, bukan mendengarkan kebenaranku. Karena ya tadi yang menyampaikan firman itu dimimbarkan adalah seorang manusia, pendetakah, gembalakah, penginjilkah, orang lah begitu. Dan ketika orang itu berkhotbah, tentu dia berkhotbah dengan menafsirkan ayat-ayat. Maka doktrin dialah yang dibagikan, dogmatika dialah yang dibagikan, pemahaman dialah yang dibagikan, tafsiran dialah yang dibagikan kepada orang, yakni saudara, umatnya, umat Tuhan yang ada beribadah di gereja itu. Nah, kalau bayangin kalau saudara jadi orang Kristen tahu firman, tapi firman yang kau dapatkan itu 100%, 100% hanya kau dapatkan dari khotbah, saya berani hakul yakin 50% yang kau pahami nggak tepat. Ya, karena itu pengalaman saya. Dulu ketika saya lahir baru, Kristen sejak kecil, Alkitab saya tenteng kemana-mana, tapi baca Alkitab tidak pernah saya lakukan. Cuma saya tenteng aja kalau ke gereja, ibadah kaum muda saya tenteng gitu. Saya khotbah juga udah. Di GPIB, di usia saya sekitar 22, 23 tahun, saya udah khotbah, saudara. Bahkan di SMP, saya sudah jadi guru sekolah minggu, meskipun belum berkhotbah, tapi menceritakan tentang Nabi Nuh, menceritakan soal Abraham kepada adik-adik SD TK itu, ya sudahlah sekali dua kali. Kalau yang kakak-kakaknya lagi berhalangan, maka saya mengisi sebagai cadangannya. Ya, tapi kan, ya saya kalau cuma dapatkan dari khotbah-khotbah saja, ya akhirnya pemahaman saya tentang Alkitab tidak sempurna. Paling nggak kalau saya anggap sempurna, ya sempurna dari apa yang saya terima dari gereja saya. Padahal apa yang saya terima dari gereja saya belum tentu kebenaran. Karena gereja itu kan berlindung dalam sebuah organisasi yang namanya sinode. Sinode punya aturan-aturan khusus. Ya puji Tuhan kita The Way ada di sinode JKI yang tidak terlalu ketat dalam menerapkan aturan doktrin gerejanya kepada jemaat-jemaat lokal. Tapi kalau saudara, saya nggak mau sebut ya sinode apa, tapi sinode yang dekat dengan lingkungan kita lah. Salah satu sinode terbesar dari aliran Pentakosta. Itu mengajarkan bahwa perjamuan kudus dilakukan sebaiknya seharusnya sebulan sekali di awal minggu pertama. Ya. Itu kalau jemaat akhirnya cuma mengamat-amati, cuma mendapatkan informasi, maka jemaat akan berkata, kalau melihat ada gereja lain perjamuan tiap hari, gereja lain perjamuan tiap minggu, nggak benar tuh perjamuan tuh kayak gereja gue, hanya minggu pertama saja. Ya, seperti kita kalau mendapatkan panen, maka buah sulunglah yang diberikan. Minggu pertama itulah yang kita lakukan menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Padahal itu nggak ada ayatnya. Itu hanya tradisi gereja. Ya, jadi banyak hal-hal seperti itu yang salah kaprah, saudara. Ya. Kalau mau dibaptis, harus dikonseling dulu. Itu pun tidak ada aturannya di gereja. Coba perhatikan, ada nggak di ayat-ayat Alkitab ketika Yohanes Pembaptis mau membaptis orang atau membaptis Yesus, dia bilang, stop dulu, jangan masuk ke sungai Yordan. Kamu sepupu kan Yesus kan? Kamu harus dibaptis, dikonseling dulu sama muridku dulu. Nggak ada. Yesus langsung masuk aja ke kolam, ke sungai Yordan itu dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi apakah salah? Kalau mau dibaptis harus dikonseling. Ya benar juga. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Itu hanya ajaran gereja. Di mana gereja mencari yang terbaik supaya bisa pas diterapkan pada umatnya.
Nah, kalau kita hanya mengandalkan ajaran manusia, ajaran gereja, yang notabene mereka juga sedang menafsir, dan kita nggak pernah membaca Alkitab yang benar, dengan benar, wah, maka Bapak Ibu, saya berani yakin, kalau kau sampai usia 100 tahun sekalipun menjadi seorang Kristen, pemahaman iman Kristenmu yang benar paling cuma 50%, itu pun maksimal. Karena selama kau hidup, kau hanya mengandalkan ajaran gerejamu, tanpa pernah mau membaca dengan sungguh, secara khusus Alkitabmu secara pribadi. Maka ayo sama-sama di hari ini bagaimana kita, apakah kita mau menjadi manusia akhir zaman yang benar? Kalau mau menjadi manusia akhir zaman yang benar berdasarkan khotbah pada minggu ini, maka jadilah orang percaya di akhir zaman yang beribadah dengan sungguh, beribadah dengan benar, bukan beribadah secara lahiriah semata. Maka Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan dirimu, tubuhmu, hidupmu sebagai korban yang hidup. Kalau dikerjakan, maka kau akan jadi manusia akhir zaman yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya rasa review saya sudah cukup. Dan saya akan masuk dalam diskusi, Bapak Ibu bisa bersaksi, Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa mengkoreksi apa yang saya ajarkan. Kalau memang Bapak Ibu punya masukan yang bagus, monggo silakan. Atau mau bertanya, ya nanti Foni akan bantu untuk lancarnya diskusi kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, thank you, Pak C. Kalau kalau ngomong-ngomong soal ibadah sih banyak banget sekarang. Kalau yang terlihat sih memang orang hanya menjadikan itu sebagai rutinitas hal yang harus dikerjakan oleh apa setiap pengikutnya Tuhan ya. Istilahnya setiap minggu tuh mesti kudu, istilahnya kayak absen gitu. Tapi setelah itu ya udah maksudnya balik lagi ke seperti yang maksudnya kehidupan dia sehari-hari. Maksudnya tuh apa ya? Kristen tetapi tidak mencerminkan sesuatu tuh yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Sebenarnya kan goalnya kan itu beribadah. Ketika kita pulang beribadah kan kita dapat something, istilahnya dari firman Tuhan yang di sharingkan pada hari itu kita belajar sesuatu. Tetapi maksudnya ketika kita belajar sesuatu kan kita bisa ingat, oh kemarin misalkan khotbahnya tentang peneguran bahwa tidak boleh kita bersungut-sungut. Misalkan contoh gitu ya, istilahnya Tuhan Yesus saja menjalankan hidupnya begitu berat, tidak dia bersungut-sungut. Itu yang harus kita teladani, kita belajar. Tetapi maksudnya itu simple thing, tetapi ketika kita pulang mungkin kita lupa, gimana sih sampai di rumah udah lapar gitu. Nasi putih aja makan belum ada, nggak ada mau masak. Istilah tanpa sengaja itu keluar gitu. Itu kan sesuatu hal tuh yang uh, bisa tanpa sengaja kita lakukan lagi gitu kan. Itu tuh kalau kita sadar, oh ya tadi sebenarnya udah ada sharingan ya, firman harus kita inget gitu. Tapi ya itu kadang manusia suka melupakan gitu. Akhirnya ya beribadah hanya just ke gereja. Istilahnya kayak benar-benar hanya menjalankan rutinitasnya dia setiap hari sebagai orang Kristen menunjukkan bahwa oh saya ke gereja, saya punya saya punya komunitas gitu, tetapi ya dia jalanin ya begitu-gitu aja gitu loh. Banyak sih yang yang bisa dilihat seperti itu. Yang penting ke gereja, ntar pulangnya saya mau nongkrong di mall sama temen, saya mau kemana-mana bebas. Yang penting gua ke gereja dulu hari Minggu gitu. Gimana teman-teman? Ada yang tambahan? Saya lihat layarnya Pales mana tapi namanya Bu Iren. Irennya malah nggak ada. Kacau nih Iren. Gimana Koles, ada tambahan kok? Kamu yang ditanyain apa sih? Monggo. Ya, ya malam semuanya. Malam. Ya, saya lagi ada mau nanya sih Pak Sih, yang sehubungan dengan apa yang tadi dibicarakan di khotbah. Ini tentunya saya ngambil dengan apa yang pernah Pak Sih bicarakan kepada saya. Intinya sih yang mengenai pekerjaan, kalau Bapak kan pernah bilang ya Pak ya, Bapak tadi bosan bilang memang kalau seperti contoh kayak kasus yang terakhir yang sedang ramai di media sosial dan di Indonesia ini kan seperti polisi nembak polisi ya kan.
yang dimana tadi Bapak katakan bahwa seorang bawahan itu bisa menentang sebenarnya atasan dan perintah daripada atasan. Apalagi kalau kita tahu bahwa yang menembak itu juga seorang orang yang udah tahu kebenaran lah, anak Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalau disuruh seperti itu, tapi kan dulu pernah ada pas saya bicarakan kita, ya saya tuh tergantung damai sejahtera dalam hati kita gitu loh Pak. Jadi yang sebenarnya yang bisa dilihat aturannya kita bisa berhak menolak atau panutannya dari hati nurani kita, dari hati kecil kita suaranya. Dan yang kedua, saya sebenarnya kalau Bapak bilang kita membagikan kebenaran atau baca firman itu kan minimal ya udah lu baca aja, tapi kan minimal kalau buat saya pikir ya mesti ada guidance-nya kali ya Pak ya, dasarnya kali. So orang kalau nggak ada dasar baca Alkitab, beberapa rekan saya ada yang salah juga sih Pak menafsirkan kebenaran firman. Nah itu gimana sih Pak? Harusnya kan memang kalau saya bilang mungkin ada ya minimal dasar pengetahuannya lah Pak untuk bisa membagikan renungan atau firman Tuhan itu tidak salah gitu loh. Itu aja sih Pak. Ya, makasih Pak Les. Ya idealnya kalau mau membaca Alkitab ya idealnya punya dasar ya. Itu paling ideal ya. Bisa tahu bisa membacalah terjemahan-terjemahan atau bisa mengakses terjemahan-terjemahan lain. Bisa sedikit banyak tahulah mengulik dalam bahasa aslinya, ya tahulah ilmu tafsir dan lain sebagainya. Itu ideal memang. Tapi problemnya kan ya yang ideal itu ya nggak semua orang bisa mengakses juga gitu ya. Karena waktunya kah, karena dananya kah, dan banyak alasan gitu ya. Nah, ketika ada orang yang karena faktor dana, karena faktor waktu, karena faktor banyak hal tadi tidak bisa mengakses ilmu teologi, taruhlah begitu ya. Lalu apakah orang ini bisa menjustifikasi dirinya ya saya nggak layak lah baca Alkitab, maka saya kalau mau dapat kebenaran saya dengar khotbah aja. Kan nggak bisa begitu juga gitu ya. Sebab kalau begitu juga ya akhirnya nanti seperti yang saya bagikan tadi, yang dia dapatkan sebagai orang Kristen ketika sudah umur 100 tahun, saya berani yakin yang benar itu cuma 50%. 50% itu bisa saja adalah dogmatika atau tafsiran yang kurang tepat. Dan bayangkan itu bahayanya kalau dia hanya cuma tahu 50% yang benar, sedangkan 50% yang diyakininya benar, ternyata salah. Itu kan tinggal goyang dikit aja udah 49%. Berarti kalau 49% yang benar dia pegang dan 51% itu salah, coba kalau kita orang Kristen harus lewat Sirotol Mustaqim, rambut yang dibelah 7, ya kita pasti masuk ke neraka itu. Kan begitu. Nah, berarti ya kalau yang ideal tidak bisa kita dapatkan, ya paling tidak kita punya Roh Kudus kan. Saya selalu berkata begitu. Ya, kalau nanti efeknya, aksesnya ada orang yang salah menafsirkan, ya itu hal yang biasa. Jangankan orang yang tidak berpengetahuan teologi ya Pak Les. Orang yang punya pengetahuan teologi saja bisa menafsirkan beda dan mungkin salah loh saudara. Jadi saya tuh sama teman-teman itu ya bahkan yang lebih senior daripada saya secara akademis gitu ya, doktor teologianya sudah berderet gitu ya. Saya kadang-kadang juga berkata yang dia tafsirkan meskipun dia doktor teologi ya nggak tepat juga. Saya yang belum punya gelar doktor teologi saja bisa mengatakan itu kurang tepat, saya yang benar gitu ya. Dan mungkin sebaliknya juga begitu. Jadi hal yang biasa kalau kita memang akhirnya menafsirkan agak berbeda dan mungkin saja kurang tepat. Tapi paling tidak kita mulai, dan makanya supaya kita tidak terlalu salah, kita harus merendahkan hati, ya bahasa yang kurang enak, merendahkan diri gitu ya, di hadapan Roh Kudus maksud saya. Jadi minta dia untuk memberikan pencerahan kepada kita, sehingga ketika kita baca Alkitab tuh kita benar-benar bergantung pada Roh Kudus, bukan pikiran kita. Nah, ketika kita mulai membaca, pasti Roh Kudus akan buka jalan. Itu kenapa tadarusan Alkitab kita, saya lakukan begitu. Saya tidak ada persiapan khusus, saya tidak membaca sebelumnya. Ini kalau habis ini nih, saya rekaman, ya Habakuk pasal 3 gitu ya. Saya langsung baca Habakuk pasal 3. Meskipun saya dulu udah pernah baca Habakuk pasal 3, tapi kan saya lupa isinya apa, ngomongin apa saya lupa. Ya, jadi kadang-kadang tuh di tadarusan tuh saya kaget tuh.
ternyata begini, contohnya kemarin misalnya soal apa ya, soal Zakaria atau soal Hagai gitu ya. Ya, apa ada Hagai atau Zakaria itu ngomongin negeri dari utara ya. Di otak saya tuh habis kan negeri dari utara tuh kalau Bapak Ibu udah ngikutin khotbah saya tuh Rusia aja tuh, Gog dan Magog gitu ya. Saya pikir Rusia, tapi saya nggak ngucapin Rusia, hati saya bergumul. Apaan ini ya? Ternyata di perikop berikutnya negeri utara itu ya maksudnya ya Babilonia yang memang lebih di utara daripada Israel, dan di zamannya nabi-nabi ini Babilonia, Nebukadnezar itu membuat Israel dan Yehuda itu benar-benar menjadi negeri yang tak ada kuasanya karena semua orang hebatnya diboyong atau dibuang di Babel. Nah, itu kalau diperhatikan ketika saya tadarusan itu saya agak terkejut matanya karena emang saya nggak ada persiapan sama sekali. Kenapa saya lakukan begitu? Supaya contoh agar orang-orang yang mendengarkan saya itu ya mau gitu loh ya, meskipun kita nggak punya pengetahuan ya, cuma langsung on the spot aja baca kitab, tapi sebelumnya kan sebelum tadus kan kita berdoa dulu ya, itu tiba-tiba Tuhan bukain ya. Kalau saya yang tanpa persiapan aja bisa, mestinya semua juga bisa. Jadi Thales ya harus mulai membaca ya, meskipun salah atau nanti ketika kita sharing sama teman lain punya pemahaman yang berbeda, itu hal yang biasa dalam teologi, hal yang biasa ya. Berdebat, berbeda pandangan, berbeda yang sangat signifikan. Kalau ngomongin puasa berbeda mah biasa ya, tapi kalau bayangin berbeda soal pemahaman Roh Kudus, itu ada loh dalam gereja-gereja aliran yang besar itu pemahaman soal Roh Kudusnya aja beda. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu pribadi, ada yang mengatakan Roh Kudus itu ya cuma sekedar ruah atau spirit saja. Ada yang mengatakan itu adalah bagian tak terpisahkan dari Tritunggal Tuhan. Ada banyak hal ya, ekspresi orang dapat Roh Kudus aja ada yang mengajarkan ya pokoknya hidupnya benar, pokoknya harus berbahasa roh, itu berbeda-beda. Ya biasa begitu ya, berbeda, tapi kita paling tidak harus mulai ya. Nah, kalau idealnya harus dipelengkapi dengan apa tadi ya, makanya The Way memfasilitasi kita buat kelas-kelas ya, kelas pengajaran untuk orang awam ya dengan bahasa sederhana. Ya tidak ideal juga sih, tapi paling tidak diajarkanlah lebih spesifik sehingga ketika nanti membaca kitab lebih baik lagi. Dan yang kedua tadi, pertanyaan pertama Pak Les ya soal bagaimana seorang bawahan itu mengikuti, apakah harus mengikuti atasan. Ya, kalau memang ngomongin firman Tuhan ya harus ikuti atasan gitu ya. Hormatilah pimpinanmu seperti kita menghormati Tuhan gitu ya, karena kita diberkati oleh pimpinan kita. Tapi yang dalam rangka kasus yang lebih viral ini kan keputusan yang diambil kan keputusan pribadi sebenarnya ya. Isunya kan isu pribadi ya. Isu si atasan ini yang merasa harkat martabat keluarganya apalah begitu ya dilecehkan oleh si bawahan. Ini kan bukan dalam kapasitas dia sebagai seorang pimpinan dalam sebuah institusi, tapi pribadi ya. Kalau sifatnya pribadi ya mestinya bisa ditolak karena bukan bagian dia dalam ranah pekerjaan gitu ya. Dan kalau ngomongin tadi saya sebutkan saya punya teman yang ikut terseret akhirnya sudah bintang 1, agak peluangnya bagus naik ke bintang 2, orang Kristen pula gitu ya, bisa jangan-jangan kayak Pak Kapolri Kristen bintang 4 gitu, siapa tahu beberapa tahun kemudian dia bisa jadi jenderal bintang 4 juga, tapi gara-gara blunder ya memihak atasan tanpa berpikir panjang gitu ya. Akhirnya ya seperti jadi bahan tertawaan. Kapolres Jakarta Selatan itu kan sekarang ini di TikTok jadi ketawaan karena dia ngomong ya CCTV-nya dekodernya rusak padahal CCTV nggak ada dekoder. Itu kan jadi bahan, kok Kapolres yang melatih 3 perwira menengah yang sebentar lagi jadi bintang 1 kok bodohnya kebangetan banget gitu ya. Sampai akhirnya mengarang cerita bebas itu kalau di TikTok itu bulian orang tuh mengerikan gitu ya. Dan itu terjadi karena ya tadi ya nggak mau berpikir panjang dulu ya, nggak mau bertanya dulu sama Tuhan ya. Kalau memang dia merasa dia tidak harus mengikuti perintah itu, meskipun mungkin si bintang 2 ini bisa selama berkuasa bisa menekan dia, tapi percayakan sama Tuhan ya. Karena ini bukan masalah organisasi, tapi kalau dalam situasi perang yang seperti saya bilang gitu ya, kalau kita perang, kita disuruh ngebunuh musuh oleh atasan kita, musuh negara, ya itu harus.
Dan kalau kita sebagai prajurit perang terus membunuh, itu bagi saya tidak dosa. Karena yang memerintahkan berperang itu ya adalah negara, dalam hal ini pemimpin pemerintahan. Jadi kalau dibilang berdosa ya presidennya atau ketua DPR-nya yang mengizinkan presiden untuk berperang, negara ini berperang dengan negara lain. Jadi prajurit itu harus tunduk sama atasan. Tapi kalau dalam kasus-kasus yang tadi, sifatnya pribadi gitu ya, Pak Lesmana nanti punya bos, terus misalnya main perempuan, terus bilang, Les nanti kalau bini gue ngomong, jangan begini. Lah ini nggak ada urusan dengan pekerjaan bagi saya ya. Ya yang kalau ditanya ya jujur aja, kalau resikonya nanti, wah lu kok udah gitu, wah, lu nggak gini-gini, dipecat, ya udah. Tapi kalau dalam bagian pekerjaan ya itu tugas tanggung jawab Pak Lesmana dan atasan sebagai pemimpin kita memerintahkan itu ya kalau bagi saya Pak Lesmana kalau mau terus di situ diberkati di situ ya mau nggak mau harus tunduk mengikuti aturan yang ada. Kalau tidak sejahtera ya harus ambil sikap ya. Itu pilihan kita ya keluar atau tidak. Dan kalau Pak Lesmana akhirnya tidak sejahtera dan keluar, saya percaya kalau kita keluar karena kita merasa hati nurani kita ini harus kita ikuti dan kita yakin hati nurani kita itu sesuai dengan firman Tuhan, maka Gusti ora sare, itu yang saya pegang. Tuhan pasti akan bertindak, Tuhan pasti akan memberkati dengan caranya yang ajaib tadi. Dan itu sudah pernah terjadi, dan saya yakin Pak Lesmana juga sudah pernah mengalaminya dalam kesaksian-kesaksian di masa lalu. Gitu ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Pak atas penjelasannya. Satu lagi Pak, sorry. Lanjut, Pak, apa-apa kok. dalam kitab Roma kan ada tuh firman yang berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman ya Pak ya. Tapi kalau dilihat kalau tadi sepintas ada rasa tergelitik juga sih dalam pikiran saya tadi Bapak bicara bahwa lebih baik kita baca Alkitab dibanding kita sering dengar khotbah dari YouTube atau dari podcast dari Spotify dari seorang pendeta. Sebenarnya berarti membaca firman secara pribadi itu jauh lebih baik ya Pak ya dibanding kita mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta lain di YouTube. Itu sih Pak. Ya kalau dibilang lebih baik atau tidak lebih baik ya tergantung orang Pak. Ya, dalam hal ini begini, kalau kayak saya, karena saya sudah bisa menggali Alkitab sendiri, cukup pede lah untuk membaca Alkitab dengan tafsiran saya sendiri, tentu saya akan berkata saya lebih baik membaca Alkitab sendiri daripada mendengarkan orang lain berkhotbah dari ayat yang saya bisa gali sendiri. Ya, tapi ya ada banyak orang kan nggak seperti saya. Intinya Pak, silakan saja kalau Bapak masih diberkati atau suka dan merasa diri diberkati dari pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta tertentu dengan mengakses video-video YouTube-nya karena itu memberkati saudara, silakan. Tapi jangan lupakan membaca Alkitab secara pribadi. Jangan berpikir setelah kita dengarkan khotbah pendeta A termasuk khotbahnya saya, terus kok berpikir bahwa saya sudah membaca Alkitab. Tidak. Karena kalau dengerin khotbah saya 1 jam, yang saya baca dari ayat Alkitab hanya mungkin 5 menit, sisanya tafsiran saya sendiri. Jadi supaya balance, kita harus punya kesukaan akan firman Tuhan sendiri. Sehingga nanti lambat laun akhirnya kita memahami Alkitab secara lebih dalam sendiri. Pembelajaran mandiri kita dengan Tuhan lewat Alkitab lebih baik lagi. Dan kalau sudah levelnya itu ya dengerin khotbah pendeta lain itu hanya apa ya? Makanan sampingan. Seperti saya saat ini masih dengerin pendeta lain, Pak. Ya, cuma bukan jadi major, hanya minor aja. Ya, jadi ya sebagai apa ya selingan lah. Kadang-kadang kan butuh gitu ya, terima firman Tuhan juga. Tentu pendeta-pendetanya saya pilih gitu ya. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang utama gitu. Saya lebih suka baca Alkitab sendiri. Nah, harapannya sih begitu nanti. Kedepannya semua orang Kristen itu ya lebih suka baca Alkitab, bertanya langsung sama Tuhan, belajar langsung daripada Tuhan, dan dengarkan pendeta berkhotbah, itu hanya masukan, hanya tambahan, hanya tools tambahan saja, supaya imannya semakin paham lagi, semakin dalam lagi. Gitu, Pak. Kalau dulu saya di gereja lama, yang saya lakukan ya itu Pak, seperti yang Pak saya bilang beribadah ya beribadah aja sebagai rutinitas, nggak ada apa ya. Khotbah dengar, tetapi entah kenapa pada waktu itu tuh tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada kayak keterikatan, maksudnya tidak ada sesuatu yang
apa ya ngomongnya ya, yang kayak bisa membangkitkan iman, yang istilahnya menyala-nyala gitu. Tapi yang ada malah kayak agak takut gitu istilahnya. Ya mungkin karena memang penggalian akan, maksudnya pengenalan akan firman itu juga masih cetek banget, sehingga tuh ketika dikena doktrin, diomongin terus, kamu kalau melangkah, kalau keluar dari gereja ini, kamu akan disesatkan. Karena banyak sekarang penyesatan di luar sana yang berkedok gereja kata gitu. Istilahnya begitu ya. Pokoknya mengklaim bahwa gereja 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 dulu adalah gereja yang yang paling benar, istilah kalau kamu keluar dari gereja ini, kamu akan hilang, kamu akan tersesatkan karena di luar banyak penyesatan di mana-mana. Nah, itu jujur bikin saya agak takut juga kan istilahnya. Nah, udah begitu ketika mereka menekankan bahwa ketika kamu tidak bisa berbahasa roh, kamu tidak akan bisa masuk surga. Lah, ini juga menjadi satu sumber pertanyaan. Soalnya kalau ketika setiap kali ibadah itu selalu ada sesi di akhir ibadah pasti selalu ada sesi berdoa meminta bahasa roh gitu, dan itu saya selalu ikut, tetapi nggak pernah dapat. Kadang-kadang sampai bertanya, "Tuhan, ini apa saya salah satu calon yang akan dilempar ke neraka? Karena sampai saat ini minta nggak pernah dikasih," gitu kan. Akhirnya saat itu juga udah mulai jiper gitu. Ya itulah yang akhirnya termakan doktrin-doktrin seperti itu. Nah, ketika sampai akhirnya dapat pencerahan setelah Tuhan bertemukan saya dengan pastor di komsel rumah saudara saya si Pak Ibu Yenvi itu. Ketika saya bertanya dan Mas Jesse nggak ada itu, dan setelah itu saya membuka sendiri Alkitab dan baca, oh memang benar gitu. Jadi yang saya katakan bahwa lebih baik, saya setuju, lebih baik kita baca dulu Alkitab kita sendiri, mendengarkan khotbah itu sebagai pelengkap saja, jangan itu menjadi main, karena manusia berkata itu dari mulutnya dia, dari perkataan dia, dan kata-kata itu setiap orang bisa aja berucap suka-suka dia, mau di gayanya seperti apa, mau dia kembangkan seperti apa, dia bisa bermain, tetapi kebenaran akan kita dapatkan ketika kita membaca sendiri, ketika kita baca sendiri, kita bisa bandingkan, kita tahu, oh memang ayat ini maksudnya konteksnya ketika bisa bercerita tentang Sirut gitu. Yang istilahnya menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi dan kepada Allah Israel. Tetapi kenapa ini orang bahasnya agak melenceng? Nah, istilahnya ketika kita bisa udah tahu, udah baca duluan kisah Sirut, ketika kita dengar khotbah, akhirnya kan, wah kayaknya ini dia kurang tepat nih pembahasannya. Nah, kita tahu bagaimana, yang benar itu yang mana, pasti kan kita balik lagi ke Alkitab kan. Nah, dulu ya saya bisa dibilang ya itu manusia yang hanya beribadah sebagai rutinitas, akhirnya ketika tidak mengetahui kebenaran firman itu, ketika terdoktrin kata-kata itu bertahun-tahun saya dengerin sampai iya ya, sampai dibilang ketika dengan begonya waktu itu saya juga melakukan apa yang didoktrinkan. Kita tidak merayakan Natal dan kita tidak perlu mengucapkan Natal pada teman-teman yang merayakan Natal, karena gitu. Dan itu pernah saya lakukan dan ada teman saya, "Kok aneh sih?" kata gitu. Akhirnya sejak itu saya bertanya, "Iya ya, kok aneh ya? Masa ucapin aja nggak boleh?" Nah, ketika pada saat itu dalam diri saya mulai memberontak. Ah, sekedar mengucapkan nggak masalah. Toh saya nggak melakukan suatu hal yang berdosa gitu. Saya tidak melakukan suatu hal-hal yang istilahnya melanggar sampai yang gimana banget. Saya tetap tetap ya istilahnya tidak merayakan, tetapi tetap mengucapkan ke teman-teman yang merayakan gitu. Dan ketika hal-hal itulah yang saya lihat itu akhirnya ya itu Pak, karena kurangnya akan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita gampang gitu istilahnya apa ya, terbungkus dengan kata-kata orang itu gitu. Akhirnya kita terdoktrin tertanam, padahal sebenarnya yang dia ini belum tentu tepat gitu. Nah, itu memang saya setuju, lebih baik kita baca dulu firman itu sendiri. Mungkin ketika kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada orang yang memang paham menggali firmannya udah lebih dalam, dan kita bisa dijelaskan dengan baik daripada kita
males baca karena nggak ngerti, tapi mendingan kita dengerin, tapi ya orang itu ketika salah dalam menyampaikan, menafsirkan, ya kita juga ikut terbawa itu loh. Itu cukup berbahaya sih, karena saya sendiri pribadi pernah mengalaminya, dan itu cukup membuat suatu pelajaran yang nggak boleh lagi apa, nggak boleh lagi itu istilah terulang lagi gitu loh. Itu Ya, benar-benar ya. penting Ya banget. memang harus diakui ya, dalam pengamatan saya, banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, gembala, pejabat gereja itu memang secara sadar, tidak sadar, langsung, tidak langsung itu memang membuat jemaat itu bodoh. Ya, saya tidak bilang ini vulgar. Mungkin saja mereka tidak sadar. Contohnya misalnya, ada banyak gereja yang kalau buat ibadah, pokoknya yang berdoa itu harus diaken atau penatua. Jemaat biasa itu pokok datang aja ibadah, nggak boleh pimpin pujian, nggak boleh doa, nggak boleh juga ngedarin kontak persembahan atau kantong persembahan, duduk manis saja. Ya, yang lainnya dilakukan oleh presbiter gereja. Itu secara organisasi mungkin bagus ya, supaya ada keteraturan, karena yang penatua diaken itu kan ditatar dulu, aturannya begini. Tapi itu secara nggak langsung akhirnya jemaat itu ya tidak diberdayakan, tidak dimaksimalkan. Ya, akhirnya jemaat secara nggak sadar menganggap, oh kalau sudah presbiter gereja, penatua diaken itu udah yang lebih rohanilah dibanding kita. Apalagi pendeta, pendeta itu udah pasti di menara gading yang tidak bisa disentuh, yang ucapannya itu kayak sabda Tuhan. Dan itu secara nggak langsung ada, faktanya ada, dan saya pernah alami juga. Ya itu makanya tadi ya, jangan jadi jemaat yang bodoh. Kalau saudara ada dalam lingkungan gereja yang model begitu, ya jangan cela gerejamu. Mau mungkin memang dia habitnya begitu, atau liturginya begitu, atau doktrinnya begitu. Tapi kita bisa cari solusi dengan tadi kata Foni, coba baca Alkitabmu sendiri. Sambil minta penerangan, pencerahan dari Roh Kudus. Nanti kalau kita menemukan kebenaran dan kita akhirnya berkata bahwa gereja yang saya berada di naungannya ini nggak benar, ya ambil sikap begitu ya. Jangan terus mau ada di tempat seperti itu. Dan itu kalau boleh jujur, kalau Foni, Henry, Pak Lesmana itu kan termasuk jemaat yang awal-awal ya dengan The Way kan. Masih ingat nggak kita ketika tahun pertama kita pindah ke ITC, saya langsung bikin kelas itu ya untuk belajar ya eskatologi, semuanya saya bagikan tuh. Ada Pak Wijaya ikut, ada Pak siapa lagi ya, Pak Riko ikut, ada Bu Alvina ikut, Pak Daniel ikut, ada beberapa orang ikut lah ya kelas itu. Satu sisi kalau bagi saya, menurut saya itu belum waktunya mereka mendapatkan semua itu, orang baru setahun bersama saya. Tapi kalau bagi saya ya harus mereka dapatkan itu, lambat laun mereka akan dapatkan itu. Ya tapi sedihnya saya ya ada beberapa yang menyikapinya ketika sudah tahu merasa diri lebih hebat daripada yang lainnya gitu. Padahal saya niat membagikan itu ya supaya paling tidak mereka itu ya bisa lebih punya pemahaman dalam lagi, bukan merasa akhirnya lebih hebat daripada yang lainnya. Dan ya itu ya, ada eksesnya, ada dampaknya memang ya. Ya, jadi ya nanti dan ini terus kita kerjakan dalam konteks kita itu ya. Nanti di September kita ada ibadah 1 jam saja ya, ibadah Sabat. Nanti ibadah yang khotbah bukan saya, yang khotbah ya siapa saja yang saya berdoa dan saya nyaman dan sejahtera untuk memberikan kesempatan dia untuk menjadi pelayan Tuhan, dan nggak semua harus pendeta. Sebab pendeta di tempat kita ya cuma tinggal 3 selain saya ya, Pak Wijaya, Pak Bimo, dan juga Bu Silvi ya. Tapi semua ada banyak lain di luar yang belum pendeta, itu bagi saya sudah punya kemampuan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dan saya juga nggak kepikiran untuk menjadikan mereka semua pendeta. Sebab kalau gampang banget ngangkat pendeta ya akhirnya takutnya malah keblinger gitu ya. Karena saya punya pengalaman juga ya, ada kalau sudah jadi pendeta tuh merasa diri sudah gimana begitu. Padahal ya bagi saya pendeta tuh cuma jabatan aja ya, cuma nggak penting lah gitu ya. Ya nanti kalau Foni khotbah ya Foni namanya saja kayak saya, namanya saja ya Paulus Suseno Suarsana, nggak pakai pendeta, nggak pada pastor gitu ya. Ngapain XX gitu ya, pokoknya harus siap gitu ya. Ya, jadi sama-sama kita belajar ya, kita beribadah dengan benar, dan itu
jangan sampai kita beribadah hanya liturgi. Yang lainnya coba. Ada Bu Silvi ini, ayo jangan ikut doang tanpa bersuara. Ada Pak Prana, ada Bu Hendrika, ada Bu Lia, monggo loh. Ada Henry juga, bisa sharing? Pak, saya Pak. Kena layar dong Pak, layar dong Pak. Oh iya, layar. Oke. Iya. Mungkin dia belum make up Pak, jadi dia nggak pede. Gini Pak, memang kan mengenai saya bisa bilang ini dualisme kepribadian gitu. Kadang-kadang terjadi memang dalam diri saya waktu berjalan dengan seiringnya umur ya. Kenapa saya bilang dualisme? Karena pribadi saya waktu melayani selama di gereja itu beda dengan dalam keseharian sehari-hari kita gitu loh Pak. Karakternya beda gitu loh. Nah, untuk menilai siapa kita ini, tolak ukurnya maksudnya mengalami pertumbuhan gitu loh Pak. Tolak ukurnya apa gitu dalam sebagai seorang pelayan Tuhan, apakah ada batasannya ketika mengenai apa gitu, responnya gimana gitu Pak C. Karena menurut saya yang menilai diri saya selama ini cuma saya sendiri, saya orangnya begitu. Jadi yang bisa menilai diri saya sendiri. Nah untuk hal seperti itu gimana Pak C? Ya, pertama kalau menilai diri sendiri nggak ada salahnya Pak, selama Bapak objektif menilai dirimu sendiri gitu kan ya. Dan yang menjadi pertanyaan tadi soal dualisme, Pak Prana di rumah dengan anak-anak, dengan istri, itu Pak Prana yang berbeda ketika jadi pelayan Tuhan di mimbar gereja gitu. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang salah. Itu akhirnya muncul dualisme. Akhirnya Pak Prana memainkan peran begitu ketika jadi worship leader, ketika jadi pengkhotbah, berusaha untuk mengesankan atau tadi pencitraan supaya kau dianggap ideal. Itu bagi saya harus dibuang. Karena saya dulu begitu juga Pak, capek akhirnya Pak. Ya saya berusaha menampilkan diri sebagai hamba Tuhan yang kayaknya berwibawa gitu ya. Harus mereka menghormati saya. Capek kita berperan begitu ya. Dan ketika saya capek, jawaban yang dapat dari hati nurani saya yang saya yakin dari Tuhan karena itu pergumulan saya, ya jujur, jadilah dirimu sendiri. Ketika kita jadi diri sendiri, ya mungkin kita akhirnya jadi tidak disukai oleh orang, tapi paling tidak kita tidak capek, Pak. Kita tidak pakai topeng, ya. Jadi ya gaya paling tidak dalam gaya bahasa saya, ya. Ketika ya saya punya, kalau Pak Prana kenal Dokter Jaya, masih ingat yang dulu pernah bersama kokonya Silvi? Itu saya pernah dapat informasi dari Silvi yang diprotes sama Koja itu. Kok kalau khotbah pendeta pakai kata gue lu itu nggak bagus lah. Itu meskipun ya oke, tapi kalau dalam bahasa khotbah itu belum tentu nanti jemaatnya itu bisa terima. Satu sisi benar gitu ya. Tapi kalau saya ngomong saya, aku, itu it's not me gitu. Gue kalau sama lo aja kalau ngobrol kan, Pak lo begitu meskipun lo lebih tua beberapa tahun dari gue, tapi kan bahasa gue karena sebagai brothers itu ya ada gue lu gitu ya. Meskipun ada kalanya kalau tiba-tiba kesambet malaikat ya saya, kamu Pak. Tapi kan lebih interaksinya gue lu. Jadi bahasa khotbah saya ya saya mau jujur aja. Nah kalau orang akhirnya nggak nyaman dengan bahasa saya ya silakan gitu ya. Tapi paling tidak saya tidak mau pakai topeng lah. Ya khotbah saya ya khotbah itu. Saya tidak pernah bersaksi yang lebay-lebay. Kesaksian saya ya itu yang terjadi. Tidak saya tambah-tambahkan. Pemahaman saya pun yang saya tafsirkan ya itu. Saya tidak berusaha untuk memahami atau menafsirkan sesuatu yang tidak saya percayai ya. Kalau sekarang akhirnya dinilai ya saya di mimbar sama saya di dalam kehidupan sehari-hari ya kurang lebih sama ya. Nggak, ya adalah perbedaan pastinya ya. Orang-orang terdekat saya pasti tahu, kayak istri, anak-anak saya pasti akan bilang, kagak, papa kalau di rumah itu lebih jahat, lebih galak, ya pastilah gitu ya. Tapi paling tidak ada yang dengan sengaja saya citrakan ketika saya di mimbar. Ya saya begitu, gaya pakaian saya begitu, cara saya berdiri ya begitu, gestur bahasa mulut saya atau dialek saya begitu. Jadi jujur Pak, ketika kita jujur ya akhirnya kita lapang lah Pak, lega gitu. Karena kita berdiri di mimbar tidak sedang menjadikan seseorang itu menjadi idola kita, tapi kita berusaha untuk melayani dari apa yang ada yang kita punya gitu Pak. Semoga bisa ya Pak ke depannya, karena Pak Prana ke depan akan sering nguburin orang. Karena sudah memulai pelayanan penguburan ya Pak ya. Oke. Mantap Pak Prana. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi yang masih mau didiskusikan?
atau mau ditanyakan pasti silakan ya, kita masih punya waktu gitu loh. Monggo. Selamat Pak, malam. satu lagi mau nanya. Boleh silakan. Eh, Pak Kita Lesmana, waktu- Pak Lesmana, terus nanti Bu Hendrika terakhir ya. Iya. Kalau Bu Lia atau Silvi mau atau Hendy mau boleh, tapi yang sudah nanti off dulu ya. Silakan Iya. Pak. Jadi kalau kayak pertama kali kita waktu di kelas GIF di ITC itu kan kita belajar tuh Pak kurang lebih mengenai hermeneutik ya kan. Nah, saya juga berpikir awalnya saya berpikir yang namanya ilmu tafsir itu kan sesuatu yang pasti, Pak. Tapi yang saya bingung kenapa bisa sampai ada gereja itu pecah karena beda doktrin yang notabene mungkin beda penafsiran juga. Sedangkan kan sudah ada ilmunya. Apakah ilmu hermeneutik itu sama gak sih sama kayak ilmu accounting, kewajiban, harta, kewajiban sama modal gitu loh. Apakah karena ada, kalau saya beli buku, saya pernah ada baca buku hermeneutik, kan ada tuh analisis sintaktual. Nah itu apakah yang bisa membuat orang itu berbeda pendapat karena analisisnya itu, Pak? Atau dari hal lain? Karena yang namanya ilmu kan saya pikir itu sesuatu yang membuat kita guidance gitu loh Pak, yang sudah pasti. Apakah ilmu hermeneutik itu walaupun katanya ilmu tapi sebenarnya nggak bisa sesuatu yang pasti gitu loh Pak. Itu sih pertanyaan saya Pak. Iya, iya. Kalau ilmunya saya yakin ikut sekolah di sekolah teologi manapun dengan dosen yang beraneka ragam dari background pendidikan manapun ya ilmu yang dibagikan sama, ilmunya sama. Ilmu tafsir itu kurang lebih sama, Pak. Tapi kan ranah dalam ilmu teologi ini kan bukan eksakta ya, Pak. Bukan 1+1 sama dengan 2, tapi ranah ilmu sosial ya. Jadi banyak faktor yang ada menyertainya. Bahkan kalau ditanyakan kepada saya, ilmu tafsir itu sebenarnya lebih dekat kepada seni dalam menafsir. Seperti kita tahu lukisan-lukisan ya, jangan lukisan yang berbeda lah. Di Jalan Raya Serpong itu ada toko figura. Kalau Bapak Ibu lihat toko figura pasti ada lukisan panen padi. Karena kalau orang Jawa berkata, kalau rumah itu di ruang tamunya dikasih lukisan orang panen padi, maka rumah itu akan panen terus begitu. Ada pemahaman seperti itu. Maka di toko lukisan atau toko figura pasti dijual lukisan padi, ya, panen padi. Tapi harganya beda-beda, Pak. Bukan masalah besar atau kecilnya. Saya pikir tuh kalau lukisannya dimensinya besar akan jauh lebih mahal, lukisan dimensinya kecil atau kanvasnya kecil akan semakin lebih murah. Tapi pernah di Jalan Raya Serpong yang sama, ada lukisan kurang lebih 2x1, itu dihargai cuma, maafkan saya, bukan cuma itu bukan berarti murah ya, tapi ya 750.000 lukisannya doang, ya sudah sama figuranya. Sedangkan ada lukisan panen padi yang kurang lebih ya hampir, saya orang awam ya, hampir beda-beda 11-12 tapi lebih kecil. Itu dihargainya hampir 2 juta. Setelah saya tanya, kenapa kok bisa lebih mahal? Apakah figuranya yang kecil ini dibalut dengan sepuhan emas? Enggak, Pak, sama aja figuranya. Cuman bahan catnya ini yang lebih mahal dan kebetulan yang melukis lebih punya nama. Nah, ini kan subjektif sebenarnya. Ya, subjektif, sama seperti ilmu tafsir. Ayat yang dibaca sama, ilmunya sama, tapi orang yang menafsirkannya itu punya background berbeda-beda, ya. Meskipun dia backgroundnya sama-sama STH dari sekolah yang sama, tapi jelas dia dari keluarga yang berbeda. Cara didik orang tuanya berbeda, rekam di otaknya tentang semua yang terjadi di masa lalunya pasti punya pengalaman yang berbeda dengan orang lain, dan itu akan mempengaruhi bagaimana dia menafsir, Pak. Makanya ilmu tafsir itu ya pasti subjektif, ada unsur subjektivitas di situ, ya. Jadi semakin orang banyak wawasan, semakin orang banyak baca, semakin orang banyak dengar, semakin orang mau belajar, maka khotbahnya pasti akan lebih tajam, semakin tajam.
Kalau orang itu meskipun dia punya gelar S3, doktor teologi, tapi kalau dia berhenti membaca, dia nggak mau mendengarkan informasi dunia, dia membatasi dirinya, pokoknya udah kayak katak dalam tempurung, maka ya khotbahnya meskipun dia punya gelar yang hebat-hebat ya begitu-begitu saja. Makanya saya selalu bilang paling tidak sama istri saya, sama beberapa orang yang sudah belajar di The Way yang belajar teologi ya, banyak baca, buka wawasan, nonton YouTube bukan yang lucu-lucuan doang, tapi coba informasi, update informasi. Itu akan memperkaya. Meskipun mungkin tidak langsung bisa kita pakai ketika kita menyusun khotbah, tapi itu pasti terekam, itu pasti ada rekamannya. Seperti saya tadi bagikan quote di truk itu, ya, itu kan sesuatu yang terjadi 2 minggu lalu, saudara ya. Di truk itu saya baca, jangan cepat puas ketika dipuji karena banyak nyamuk, mati karena tepuk tangan. Itu kan tiba-tiba pas lagi ngomongin puja-puji itu teringat, padahal tidak saya catat di handphone kata-kata itu, tidak saya catat di kertas, tiba-tiba muncul aja, oh iya ya, itu lucu banget tuh kalau saya pakai sebagai sebuah intermezzo gitu ya. Nah itu ya sama-sama, kalau kita nggak pernah terbiasa mengcapture itu ya akhirnya khotbah kita ya gitu-gitu aja. Jadi meskipun ilmunya pasti, Pak, ilmunya ya itu-itu aja, bukunya saya yakin ya buku yang itu-itu juga gitu ya, tapi ada unsur manusianya di situ yang menafsirkan, sehingga akhirnya pengajaran Yesus yang disampaikan Petrus berbeda dengan yang disampaikan Paulus, padahal mereka sama-sama mengutip perkataan Yesus. Kenapa? Ya backgroundnya Paulus sebagai orang Farisi berbeda dengan backgroundnya Petrus yang hanya seorang nelayan. Tentu bukan berarti mereka mengajarkan hal yang berbeda, tapi angle mereka ketika menyuarakan atau menafsirkan menjadi hal yang berbeda. Gitu Pak Lesmana. Oke. Ya, Bu Hendrika, monggo silakan. Ya, selamat malam semuanya. Malam Pak Se. Bisa nyalain kamera, Bu? Kalau bisa. Sini hujan Pak Se. Jadi Oke, silakan. Ya, tadi khotbah Pak Se itu yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya benar pasti kalau saya pribadi dulu di gereja lama, ya menjalankan kewajiban saja gitu. Nah, setelah mulai karena tidak pernah baca Alkitab juga, hanya cuma pegang Alkitab ke gereja saja. Gitu. Jangankan itu, mungkin berdoa Bapa Kami dan doa-doa lain juga pun saya tidak ini. Nah, dari firman Tuhan yang tadi pasti katakan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 5, yang paling terakhir, jauhilah mereka itu. Gitu. Jauhi mereka itu seperti apa? Gitu. Apa memang sifat mereka yang memang sifat-sifat mereka yang seperti yang ayat-ayat di atas membuat atau menyembungkan diri, atau hanya sifat mereka, atau secara keseluruhan orangnya juga gitu pasti. Dan sebaiknya kita menjauhi atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai seperti karena kita kan kita tidak tahu orang lain menilai kita seperti apa. Kadang kita menilai diri kita sendiri. Dan bisa jadi kalau berbeda-beda pendapat orang lain terhadap kita, bisa jadi juga orang itu padahal tidak seperti itu sifat kita, tapi mungkin mereka menilai apa gitu, mereka juga bisa menjauhkan kita. Jadi yang saya mau tanyakan itu, jauhi mereka itu seperti apa gitu. Apa kedua-duanya atau sifatnya, terus bagaimana langkah kita, apa sebaiknya yang harus kita lakukan gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Hendrika. Ya ini secara bukan sarkasme ya, ini menjadi penyakit tanda kutip ya di dalam suku-suku yang memang mayoritas Kristen ya. Bu Hendrika sebagai orang yang tinggal di Papua pasti lebih memahami ini ya daripada saya yang tinggal di Jawa dan menjadi minoritas di Jawa ini. Orang-orang yang lahir dari suku yang mayoritas Kristen itu ya menjadikan agama Kristen atau beribadah
sebagai orang Kristen sebagai kewajiban saja ya, sebagai lahiriah saja. Ya lahir sebagai orang Kristen, melihat orang tua, oma, opa ke gereja ya ke gereja. Ya itu yang dijalani sampai matinya begitu. Bahkan kalau berani berkata ya mereka berani mati bagi Yesus ya. Tapi ya apakah itu iman yang benar gitu? Belum tentu. Sebab iman yang benar itu hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah membaca Alkitab, iman benarnya dari mana? Itu pertanyaan. Nah, kalau Bu Hendrika tadi bertanya, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 tadi ayat 5, itu gimana Pak? Jauhkanlah mereka itu gimana? Ya. Sebelum kita menjauhkan orang-orang yang ibu pikir itu beribadah secara lahiriah, sebaiknya terlebih dahulu saran saya sebagai hamba Tuhan Bu Hendrika, Ibu bertanya apakah ayat itu sudah Ibu kerjakan dengan sungguh. Jadi ketika kita mendapatkan firman Tuhan, membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah, ayat itu jangan kita langsung tujukan kepada orang, tapi tujukan dulu kepada diri kita. Ketika saya mau mengkhotbahkan ini, saya tujukan itu kepada diri saya. Seno, apakah kamu sudah beribadah tidak cuma lahiriah? Apakah kamu sudah beribadah dengan benar? Ketika saya bilang sama diri saya yang bertanya kepada diri saya, terus saya berkata, ya saya nggak lagi beribadah cuma lahiriah, saya sudah beribadah berusaha dengan benar, maka saya baru khotbahkan itu kepada saudara. Nah, Bu Hendrika coba bertanya dulu, apakah Bu Hendrika sudah beribadah dengan benar, bukan cuma sekedar lahiriah? Supaya ketika kita nanti tanda kutip menunjuk orang, tidak ada orang yang bisa menembak balik kepada kita. Alah, lu kan juga cuma lahiriah doang ibadahnya, orang gue tahu lu begini kok dalam keseharian. Nah, supaya tidak ada serangan balik atau menjadi batu sandungan ke depannya, pertanyakan dulu apakah kita sudah menjalankan firman Tuhan itu atau belum. Kalau sudah, maka barulah kalimat terakhir di ayat 5 itu, jauhilah mereka itu, bisa kita terapkan. Memang kan pergaulan yang buruk akan merusakkan yang baik. Kalau orang di sekitar kita, di mana menjadi teman kita, menjadi sahabat kita adalah orang-orang yang beribadah secara lahiriah, mereka beragama, tapi keseharian mereka hidupnya lebih brengsek daripada orang dunia, itu akan impartasi, mau nggak mau akan tertransfer kepada kita, dalam pola pikir kita, dalam sikap kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, caranya gimana, Pak? Lah kalau kita sudah merasa kita sudah menjalankan firman Tuhan itu, dan kalau teman-teman kita akui dengan jujur masih hidupnya beribadah secara lahiriah, ya kita ambil jarak dengan mereka. Ambil jarak supaya kita tidak terimpartasi dengan sesuatu yang negatif dari mereka, sambil kita coba menasehati mereka. Janganlah gitu, masa lo pelayan Tuhan tapi kok masih korupsi. Masa lo melayani Tuhan tapi nggak setia sama pasangan. Nah, baru kita nasihati. Kalau sudah sekali, dua kali kita nasihati, teman kita itu yang ibadahnya masih lahiriah, itu tidak mau mendengarkan dan bahkan menuduh kita macam-macam, ya jauhi mereka dengan sungguh. Kehilangan teman pasti dong Pak. Iya, nggak apa-apa kehilangan teman. Daripada kita terus berada di lingkungan seperti itu. Berada dalam komunitas seperti itu. Itu akan merusak kita, lambat laun. Peribahasa orang dunia mengatakan batu itu pasti akan bolong ketika air menetes setiap hari, setiap saat. Sekeras apapun batu pasti bolong juga. Itu kata peribahasa orang dunia. Sama kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu dan kita tidak mau lepas dari pergaulan seperti itu, kita yang benar sekalipun akan terhisap. Kecuali Bapak Ibu sudah punya screening diri, Bapak Ibu sudah punya bekal diri yang cukup untuk menghadapi mereka, maka barulah, dan itu yang bisa menjawab saudara sendiri. Dalam pengalaman saya pernah bersaksi kan, kalau Ibu Hendrika pernah dengar khotbah saya, ketika usia 29 saya bertobat, saya tahu teman-teman pergaulan saya itulah yang membuat saya rusak selama ini, saya jauhi mereka, saya nggak punya teman. Ketika saya mau masuk ke rumah komplek ibu saya tidak pernah lewat komplek depan, lewat taman, tapi saya lewat kampung rawa. Itu saya kerjakan hampir 2-3 tahun.
sambil saya sekolah teologi ya. Ketika akhirnya saya punya teman-teman yang baru, teman-teman yang tidak lebih baik sih, tapi paling tidak beriman karena mereka sama-sama sekolah teologi ya gitu ya. Nggak ada teman-teman sekolah teologi saya mengajar, yuk kita curi yuk, nggak ada gitu. Paling nggak mereka lebih baik, yuk kita ngerokok yuk, nggak ada gitu ya. Dan ketika akhirnya selama 2-3 tahun saya coba memupuk diri saya dengan dasar yang benar, dan ketika saya yakin saya sudah bisa menghadapi cobaan apapun, ya saya akhirnya tidak lagi lewat kampung rawa, tidak jalan memutar, tapi lewat depan. Ketika dipanggil sama teman, Sen, udah lama loh, sini nongkrong dulu sebentar. Ya saya nongkrong aja. Mereka masih ngerokok, mereka zaman itu masih ngegele, ngeganja, ya saya cuma duduk aja, paling minum teh botol kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, ya paling cuma minta aqua gelas gitu ya, sambil ngobrol 5 menit, 10 menit, terus saya bilang, gue capek, gue pulang dulu dah gitu ya. Tapi saya tidak menghindari mereka. Kenapa? Saya yakin saya sudah kuat. Nah, itu ukurannya saya. Nah, Ibu Hendika juga nanti sampai mestinya kalau sudah punya pemahaman dengan benar dan mau jujur, saya udah kuat atau belum ya. Nah, kalau sudah kuat, sudah merasa kuat, ya bagian kita jadi terang dan garam buat mereka. Jangan jauhi mereka. Tapi kalau kita belum kuat, jangan coba-coba. Kayak Henry gitu ya, masih tergoda dengan perempuan gitu ya, jangan coba-coba menginjili pelacur-pelacur gitu ya, atau wanita tunasusila yang menggoda pakai pakaian mini gitu. Tapi kalau udah katam, udah kuat gitu ya, udah nggak mempan lagi ya silahkan ya. Sebab kalau masih belum kuat melayani, saya harus melayani dunia kegelapan itu ya. Terus ketemu perempuan yang wangi-wangi pakai baju minim dan menggoda laki-laki yang datang, ya pasti akan lambat laun tergoda. Tapi ketika kita sudah kuat, jujur terhadap diri kita sudah kuat, nggak tergoda, bukan itu lagi isu utama yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, ya mulailah layani. Kalau ada kesempatan dan ada waktunya bisa melayani orang-orang yang seperti itu. Gitu Bu Hendrika. Jadi jauhi mereka itu ya ada banyak aspek tadi. Pertama, kita sudah mengerjakan firman Tuhan itu atau belum? Dan yang kedua, kita sudah kuat atau belum? Itu yang bisa menjawab Ibu Hendrika sendiri. Kalau sudah, ya silahkan terus bersama mereka, terangi mereka, garami mereka. Tapi kalau memang Ibu belum kuat dan merasa saya masih lemah, ya jangan. Sebab kalau Ibu paksakan, pasti Ibu akan terhisap dengan mereka dan akhirnya menjadi orang-orang yang tadi beribadah hanya lahiriah. Ibu nggak akan naik kelas. Begitu aja. Semoga menjawab. Tuhan berkati. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir di Sunday School Adult pada malam hari ini. Kita akan kembali ya bergabung di Sunday School Adult minggu depan di jam yang sama. Oke, silakan ditutup Pak. Ya, saya berharap sungguh lewat seri ketiga di Manusia Akhir Zaman ini membuat kita menjadi manusia-manusia yang lebih peka lagi, lebih mempersiapkan diri lagi, sehingga kita menjadi manusia yang jauh lebih baik ya. Bukan cuma di mata sesama manusia, tapi di atas segalanya di mata Tuhan. Dan ikuti terus seri khotbah ini. Mungkin nanti dalam seri kelima akan saya selingi dengan dunia akhir zaman ya. Sebab kalau ngomongin manusia akhir zaman mulu, nanti mungkin kita akan jenuh gitu ya. Saya memahami secara psikologis, saya akan selingi dengan dunia akhir zaman supaya memperkaya kita. Ada manusia akhir zaman, ada dunia akhir zaman, dan bagaimana kita bisa mensiasati di kedua hal tadi yang akan kita hadapi sebentar lagi ya. Dukung doa supaya saya bisa siapkan materinya dengan baik dan memberkati semuanya. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah ada di sekolah minggu dewasa mendalami tentang manusia akhir zaman, bahwa manusia akhir zaman itu ibadahnya banyak yang lahiriah. Dan kami sudah diajar bagaimana kami harus beribadah dengan benar, bukan semata lahiriah. Ada beberapa kami yang berdiskusi, menyuarakan pengalaman, mempertanyakan, dan kami sudah mendapatkan jawaban. Semoga jawaban itu benar-benar menambah pemahaman kami, dan kami bisa mengarahkan diri kami tentu dengan bantuan Roh Kudus menjadi manusia akhir zaman yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkati Foni, berkati Henry, berkati Pak Prana, berkati Silvi, berkati Phil, berkati Pak Lesmana, Iren, berkati Bu Hendrika di Monokwari, berkati Bu Lia juga, berkati semua yang mengikuti secara online. Tuhan berkati semua agar kami bukan cuma menjadi orang Kristen yang cakap mendengar firman atau senang mendengarkan khotbah, tapi mampukan kami juga jadi cakap menjadi pelaku firman dan akhirnya menyukai dan mencintai Alkitab kami. Jadikan kami pecinta-pecinta Alkitab di akhir zaman. Jadikan kami penyuka-penyuka memakan firman Tuhan setiap hari. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa sampai di titik itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kesempatan kami masih diberikan kesempatan untuk merubah hidup kami menjadi jauh lebih baik. Ampuni salah dosa kami,
Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.